Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arlia Clara Simanung Khalid dengan NIM 123430043 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Ulia Irunisa dengan NIM 123433001. Halo, kenalin nama aku Angel Clarissa dengan NIM 123430015. Perkenalkan, aku Olivia Francisca Catbesari dengan NIM 123430037. Yang dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai tissue engineering dalam mata kuliah fenomena transfer biomedis. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berkembangnya tissue engineering atau rekayasa jaringan. Salah satu masalah utama dalam dunia medis saat ini adalah keterbatasan organ donor. Jumlah pasien yang memerlukan organ donor lebih banyak dibandingkan jumlah donor yang tersedia. Akibatnya, banyak pasien yang harus menunggu dalam waktu yang lama, bahkan ada yang meninggal sebelum mendapatkan donor yang sesuai. Selain keterbatasan donor, proses transplantasi organ juga memiliki beberapa risiko, seperti penolakan imun terhadap organ donor, biaya pengobatan yang tinggi, serta ketergantungan pasien terhadap obat imunosupresan dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, dikembangkan konsep tissue engineering and regenerative medicine atau TERM sebagai solusi alternatif di bidang kesehatan modern. Nah, rekayasa jaringan bertujuan untuk menciptakan jaringan atau organ buatan yang dapat menggantikan jaringan tubuh akibat rusak atau cedera, penyakit, ataupun faktor penuaan. Teknologi ini menggunakan prinsip biologi, kedokteran, dan juga teknik untuk menghasilkan jaringan yang memiliki fungsi menyerupai jaringan asli tubuh manusia. Dan dengan adanya teknologi ini, diharapkan kebutuhan transplantasi organ di masa depan dapat dipenuhi tanpa harus ketergantungan terhadap organ manusia. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan komponen-komponen utama yang berperan dalam proses rekayasa jaringan. Dalam tissue engineering, terdapat 3 komponen yang paling penting yang harus bekerja secara terintegrasi agar pembentukan jaringan dapat berhasil. Yang pertama adalah sel atau cells, yang merupakan bagian utama karena berfungsi sebagai bahan biologis yang nantinya akan tumbuh dan membentuk jaringan baru. Sel yang digunakan dapat berasal dari tubuh pasien sendiri maupun dari donor tertentu yang tergantung sesuai kebutuhan terapi. Komponen kedua adalah scaffold atau perancah 3 dimensi. Scaffold ini berfungsi sebagai tempat melekat dan tumbuhnya sel. Struktur scaffold harus memiliki sifat yang sesuai seperti biokompatibel, tidak beracun, dan mampu mendukung pertumbuhan jaringan. Selain itu, scaffold juga membantu menjaga bentuk jaringan selama proses regenerasi berlangsung. Dan komponen ketiga adalah sinyal biologis dan bioreaktor, yang dimana sinyal biologis seperti growth factor membantu mengatur pertumbuhan, diferensiasi, dan juga aktivitas sel. Sedangkan bioreaktor digunakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan jaringan, misalnya mengatur suplai nutrisi, oksigen, suhu, dan juga aliran fluida. Ketiga komponen ini saling berkaitan untuk menjadi dasar utama dalam keberhasilan proses rekayasa jaringan untuk menghasilkan jaringan yang fungsional. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan berbagai sumber sel yang akan digunakan dalam tissue engineering beserta tingkat ketersediaan dan juga resiko penolakan imunologinya. Pemilihan sumber sel sangat penting karena akan memengaruhi keberhasilan implantasi dan juga regenerasi jaringan. Jenis pertama adalah autograft, yaitu sel atau jaringan yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri. Metode ini memiliki resiko penolakan imun yang paling rendah karena tubuh mengenali sel tersebut sebagai bagian dari dirinya sendiri. Namun, jumlah jaringan yang dapat diambil biasanya terbatas sehingga penggunaan juga memiliki keterbatasan tertentu. Yang kedua adalah allograft, yaitu jaringan yang berasal dari donor manusia lain dengan spesies yang sama. Kelebihannya adalah lebih mudah diperoleh dan juga lebih mudah diperoleh dibanding autograft, tetapi tetap memiliki risiko terjadinya reaksi penolakan imun oleh tubuh penerima. Untuk selanjutnya adalah xenograft, yaitu jaringan yang berasal dari spesies berbeda, misalnya dari hewan seperti babi atau sapi, yang dimana xenograft ini memiliki ketersediaan yang sangat tinggi, tetapi resiko penolakan imun dan kemungkinan penularan penyakitnya juga lebih besar sehingga perlu pengolahan khusus sebelum digunakan.
Terakhir adalah cell lines, yang dimana cell lines ini adalah sel hasil kultur atau rekayasa laboratorium yang dapat diperbanyak secara terus-menerus, dan jenis ini memiliki ketersediaan yang tinggi sehingga digunakan dalam penelitian maupun pengembangan terapi modern. Nah, dalam slide ini dapat kita pahami bahwa setiap sumber sel memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan medis, kompatibilitas biologis, dan juga tingkat keamanan bagi pasien. Nah, di video kali ini, pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai hierarki sel punca dan IPCS. Nah, di slide ini kita bahas jenis-jenis stem cell atau sel punca. Nah, pertama, ada sel punca embrionik yang bersifat pluripotent. Jadi, dia itu bisa berkembang menjadi hampir semua jenis sel tubuh. Karena kemampuannya besar, sel ini banyak digunakan dalam penelitian. Tapi, masih ada kontroversi etika karena berasal dari embrionik teman-teman. Nah, kedua itu ada sel punca dewasa seperti sel mesenchymal. Sel ini multipotent, jadi hanya bisa berubah menjadi beberapa jenis sel tertentu. Kelebihannya lebih aman karena bisa diambil dari tubuh pasien sendiri. Lalu ada iPSCs, yaitu sel dewasa yang diprogram ulang menjadi pluripotent. Teknologi ini dianggap sangat menjanjikan karena memiliki kemampuan mirip sel punca embrionik tanpa menggunakan embrio. Menarik ya? Nah, selanjutnya adalah matrik ekstraseluler atau ECM, yaitu lingkungan tempat sel tumbuh dan berkembang. Nah, ECM ini terdiri dari beberapa komponen penting. Ada kolagen yang memberi kekuatan jaringan, GEX yang menjaga kelembapan, elastin yang membuat jaringannya elastis, dan fibronektin yang membantu sel menempel. Jadi, ECM ini bukan hanya sebagai penopang, tapi juga membantu pertumbuhan dan komunikasi antara sel dalam tissue engineering. Nah, pada slide selanjutnya ini kita membahas reseptor adesi sel, yaitu molekul yang membantu sel menempel dan berinteraksi. Integrin ini membantu sel menempel pada ECM. Selektin berperan saat proses peradangan. Lalu kaderin itu membantu adesi antar sel dengan bantuan ion kalsium, dan CAMS membantu komunikasi antar sel. Dengan reseptor ini penting agar sel dapat bekerja sama dan membentuk jaringan dengan baik. Baik, materi berikutnya yang akan saya bahas yaitu blueprint biomaterial, yaitu rekayasa peranca atau scaffold, yang dimana scaffold merupakan struktur 3 dimensi yang berfungsi sebagai kerangka sementara bagi sel untuk melekat, tumbuh, bermigrasi, dan membentuk jaringan baru. Karakteristik pada scaffold yaitu biokompatibel dan tidak toksik, memiliki porositas yang tinggi, mendukung difusi nutrisi dan oksigen, memiliki kekuatan mekanik yang memadai, dan terdegradasi secara terkontrol sesuai proses regenerasi jaringan. Selanjutnya, scaffold terbagi menjadi 2, yaitu biodegradable atau dapat terurai, dan non-biodegradable, yaitu permanen. Selanjutnya, material yang digunakan pada scaffold biodegradable itu PLA, PGA, kolagen, dan kitosan. Selanjutnya, yang dapat diaplikasikan pada scaffold biodegradable yaitu perancah rekayasa jaringan sementara, benang bedah, dan kulit buatan. Dan sifat pada biodegradable itu terhidrolisis perlahan saat sel asli mulai memproduksi ECM alami. Selanjutnya, material yang digunakan pada scaffold non-biodegradable yaitu titanium, PTFE, poliuretan, dan PDMS. Aplikasi yang biasa diaplikasikan itu yaitu katup jantung, cangkok pembuluh darah buatan, dan sendi tulang. Selanjutnya, sifat pada scaffold non-biodegradable itu stabil secara kimiawi. Selanjutnya, terdapat manufaktur arsitektur 3D, yang dimana terdapat 3D printing dengan bioprinting. Yang pertama, 3D printing dapat dianalogikan yaitu membangun rumah yang kosong. Terdapat proses yaitu yang pertama menggunakan polimer atau biomaterial sintetis, selanjutnya membentuk scaffold terlebih dahulu, selanjutnya sel ditanam setelah scaffold selesai dibuat, dan presisi bentuk tinggi. Kemudian pada bioprinting dapat dianalogikan membangun rumah beserta penghuninya. Dengan proses yang pertama menggunakan bioink yang mengandung sel hidup, kemudian scaffold dan selnya itu dicetak bersamaan, meniru struktur jaringan asli dan memungkinkan pembuatan jaringan yang lebih kompleks.
Baik, selanjutnya yaitu integrasi garis waktu respons imunologis, yaitu terbagi 3. Yang pertama, fase inflamasi atau pembersihan lahan, yang dimana neutrofil dan makrofagnya membersihkan area implan dari jaringan yang rusak dan apabila adanya benda asing. Selanjutnya yang kedua yaitu fase proliferatif atau konstruksi aktif, yang dimana fibroblasnya membentuk kolagen baru dan terjadi angiogenesis untuk mendukung regenerasi jaringan. Selanjutnya yang ketiga, fase maturasi atau penyelesaian, yang dimana kolagennya itu direorganisasi, kemudian jaringannya menguat dan implannya itu terintegrasi secara permanen dengan tubuh. Oke, pada slide selanjutnya ini yaitu kita akan membahas tentang perisai imunoisolasi atau teknologi dari imunoisolasi ini. Ini tuh merupakan strategi untuk melindungi sel transplantasi dari serangan sistem imun tubuh. Jadi bisa dilihat bahwa di bagian slide ini tuh di bagian tengah itu terdapat sel transplantasi yang dibungkus oleh suatu membran pelindung. Nah, membran ini tuh bekerja seperti filter pintar atau perisai dari selektif. Nah, dari sisi bagian kiri itu ada lolos masuk, yang artinya si molekul seperti oksigen, glukosa, dan nutrisi yang masih bisa masuk melalui pori-pori membran. Hal ini tuh penting supaya si sel transplantasi ini tetap hidup dan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di bagian kanan bawah itu ada lolos keluar, itu produk terapeutik yang dihasilkan sel juga tuh tetap bisa keluar. Nah, contohnya itu insulin dari sel pulau Langerhans untuk terapi diabetes. Jadi meskipun sel dilindungi, hasil terapinya itu tetap dapat dimanfaatkan tubuh pasien. Nah, yang jadi poin utama nih, di bagian kanan atas itu kan ada terblokir, yang artinya makromolekul besar seperti antibodi sel imun termasuk makrofag tidak bisa masuk karena tertahan oleh membran, yang artinya sistem imun tubuh ini itu tidak dapat menyerang sel transplantasi secara langsung. Jadi konsep perisai imunoisolasi ini tuh ibaratnya kayak zona amannya untuk melindungi sel transplantasi agar nutrisinya bisa masuk, hasil terapinya bisa keluar, tetapi sistem imunnya itu bisa menyerang gitu. Jadi impact-nya itu memungkinkan pengguna sel dari hewan atau xenograft itu tuh tanpa harus bergantung pada obat penekan imun dosis tinggi yang beresiko bagi pasien. Nah, untuk selanjutnya itu ada imperatif perpipaan atau sintetis vaskularisasi kasus tikus Gun. Nah, pada slide ini tuh kita akan membahas salah satu tantangan terbesar dalam tissue engineering, yaitu bagaimana membuat suatu jaringan buatan bisa mendapatkan suplai darah yang cukup setelah ditanam ke tubuh. Proses ini tuh biasanya disebut dengan vaskularisasi. Nah, kasus yang digunakan itu tuh contohnya ini tuh untuk kasus tikus Gun, yaitu tikus mutan yang tidak memiliki enzim hati untuk memecah bilirubin. Akibatnya kadar dari bilirubin ini tuh dalam darah menjadi tinggi. Untuk mengatasinya, hepatosis atau sel hati ditanamkan pada perancang PTFEE. Nah, sekarang bisa dilihat untuk bagian dua grafik ini kita bandingkan. Nah, pada grafik di sebelah kiri itu dilakukan implan secara langsung. Nah, untuk grafik di implan langsung ini, sel hati itu kan langsung ditanam tanpa persiapan darah terlebih dahulu. Nah, awalnya kadar bilirubinnya itu memang sempat turun, tetapi kemudian naik kembali. Ini tuh nunjukin bahwa sel yang akhirnya mati karena kekurangan oksigen dan nutrisi
maka sistem kapiler darah tubuh membutuhkan waktu beberapa hari untuk tumbuh menuju jaringan tersebut, sedangkan sel ini tuh tidak bisa bertahan selama itu tanpa suplai darah. Nah, berbeda dengan grafik pravaskularisasi 28 hari. Nah, grafik ini tuh menggunakan metode pravaskularisasi 28 hari yang artinya perancah dibiarkan terlebih dahulu berintegrasi dengan jaringan dan pembuluh darah tubuh selama sel hidup ditanamkan. Nah, hasilnya tuh jauh lebih baik setelah implantasi. Kadar bilirubin turun drastis dan tetap stabil sehingga jangka panjang. Ini menunjukkan sel tuh mampu bertahan hidup dan fungsi hatinya tuh berhasil dipulihkan dengan penurunan bilirubin lebih dari 60%. Jadi dari penelitian si kasus tikus gun ini tuh bahwa keberhasilan tissue engineering ini tuh tidak hanya bergantung pada sel yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sistem vaskularnya, karena tanpa aliran darah yang baik, jaringan buatannya tidak akan mampu bertahan. Nah, untuk slide yang terakhir ini yaitu bioreaktor atau jembatan menuju realitas in vivo. Nah, pada slide terakhir ini tuh kita ngebahas tentang teknologi yang berfungsi sebagai lingkungan buatan untuk membantu pertumbuhan jaringan sebelum nantinya ditanam ke tubuh manusia. Kalau sel hanya di kultur bisa di cawan Petri, pertumbuhannya cenderung 2 dimensi dan belum mampu meniru kondisi asli di dalam tubuh. Karena itu dibutuhkan bioreaktor agar sel itu dapat berkembang menjadi jaringan 3 dimensi atau lebih matang dan fungsional. Nah, bisa dilihat pada slide itu di bagian tengah itu terlihat ruang bioreaktor yang menjadi tempat kultur si jaringan berlangsung. Sistem ini tuh mampu mengkontrol berbagai parameter penting seperti kadar oksigen, pH, suhu, dan aliran nutrisi secara terus-menerus sehingga kondisi si kulturnya itu tuh tetap stabil. Nah, selain itu terdapat stimulasi mekanis berupa tekanan hidrostatik dan shear stress atau aliran cairan. Nah, si stimulasi ini tuh penting karena di dalam tubuh asli, sel selalu menerima gaya menarik dari lingkungan sekitarnya. Dengan simulasi tersebut, sel akan lebih mudah berdiferensiasi dan membentuk jaringan menyerupai kondisi in vivo. Kemudian di bagian sebelah kanan juga terlihat adanya sistem pembersihan otomatis yang dimana ini tuh membuang limbah metabolik secara real time. Nah, hal ini tuh membantu menjaga lingkungan kultur tetap optimal untuk pertumbuhan si jaringan. Jadi, bioreaktor ini, si jembatan menuju realitas in vivo ini tuh dianggap sebagai jembatan antar kultur sel di laboratorium dengan kondisi nyata di dalam tubuh manusia. Jadi, teknologi ini tuh sangat penting dalam mengembangkan tissue engineering karena membantu menghasilkan jaringan yang lebih hidup, matang, dan siap digunakan untuk aplikasi medis. Sekian yang sudah kami jelaskan. Jadi dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan terkait tissue engineering ini merupakan teknologi yang sangat menjanjikan dalam dunia medis, terutama untuk regenerasi jaringan dan organ. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.